Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dan Bapak semuanya, kali ini kita sudah masuk di semester yang kedua, ya. Dan kita di semester yang kedua ini masih belajar seperti biasa, nak ya, yaitu online. Ya, untuk belajar PAI ini, Bapak hanya mengirimkan video pembelajaran. Kita masuk di bab yang keempat, yaitu akhlak terpuji. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Ya, semuanya tangannya diangkat, sama-sama mengikuti membacakan doa belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, anak Bapak semuanya, kita akan mulai belajar, yaitu pada bab yang keempat, perilaku terpuji. Yang mana perilaku terpuji ini ada banyak, nah ya. Nah, untuk kali ini kita hanya akan membalas dua saja, yakni tanggung jawab dan tawadhu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tanggung jawab, Bapak harus menyampaikan ini. Perilaku terpuji ini akan mendatangkan ketenangan bagi diri kita. Kenapa begitu? Karena dengan kita melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal akhlak terpuji, maka semua orang akan senang kepada kita. Kalau semua orang akan senang kepada kita, maka hidup kita akan tenang. Ya. Baik, kita akan mulai di pembahasan yang pertama, yaitu akhlak terpuji, yaitu tanggung jawab. Apa ini tanggung jawab? Tanggung jawab ini adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu dan bersedia menerima akibat dari perbuatan itu. Ya, contohnya anak-anak semuanya memiliki kewajiban atau tanggung jawab itu sebagai siswa, yakni sekolah di sekolah. Namun pada kenyataannya anak-anak semua ada yang tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu atau dalam sekolah. Apa akibatnya? Akibatnya akan mendapatkan nilai jelek, akan bisa juga ketinggalan kelas, tidak mendapatkan ilmu. Maka dari itu, untuk menghindari itu semua, maka bersungguh-sungguhlah dalam melakukan pekerjaan apapun itu, ya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari, ya, di situ dinyatakan bahwasannya setiap manusia itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Ya, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kelak di akhirat nanti, semua apa yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai anak muslim yang baik, yang memiliki akhlak terpuji, harus berbuat apapun itu sesuai dengan perintah Allah, supaya di akhirat kelak kita akan mendapatkan surganya, ya. Lalu contoh tanggung jawab. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai anak muslim yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak harap semuanya, anak-anak Bapak semua harus mengerjakan ini, ya. Yang pertama apa itu? Sholat dengan sungguh-sungguh. Ya, sholat dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sholatnya main-main, ya. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Kita sudah dewasa, ya, sudah besar, sudah paham mana yang baik, mana yang buruk, sudah tahu mana perbuatan dosa, mana perbuatan pahala. Kita sudah menanggung perbuatan itu juga, ya. Jadi apapun perbuatan yang kita lakukan, kita akan menanggung sendiri. Karena apa? Karena kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Jadi anak-anak semuanya harus melaksanakan sholat dengan sungguh, tidak boleh main-main. Yang kedua yaitu belajar dengan giat.
Nah, ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tanggung jawab kita sebagai anak muslim adalah belajar dengan giat, tidak boleh main-main. Nah, kalau kita belajar main-main, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kalau tidak mendapat ilmu, maka nilainya akan jelek ya. Selanjutnya yaitu taat. Nah, sopan dan santun kepada orang tua. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai anak. Ya, kita harus taat, harus menuruti apa perintah orang tua. Lalu kita harus sopan dan santun kepada orang tua. Tidak boleh perkataan kita itu lebih keras dari perkataan orang tua. Ya, nadanya tidak boleh lebih tinggi dari nada orang tua. Oke, yang selanjutnya, Nak, yang harus Ananda semua jalankan di kehidupan sehari-hari sebagai anak muslim yang berakhlak terpuji itu adalah menjaga lingkungan. Nah, maksudnya apa, Pak? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan ini tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Tidak boleh membuang sampah di jalan, di sungai. Nah, jadi buangnya di mana? Buangnya di tempat sampah. Nah, pertanyaannya, Pak, di jalan tidak ada tong sampah, tidak ada tempat sampah. Lalu bagaimana buang sampah? Nah, simpan dulu sampahnya. Bawa sampahnya sampai mendapatkan tong sampah atau tempat sampah baru dibuang. Nah, jadi Ananda semua, anak Bapak semua harus berperilaku terpuji, yaitu tanggung jawab. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yaitu tawadu. Apa ini tawadu? Tawadu ini artinya rendah hati atau tidak sombong. Anak muslim itu tidak boleh sombong, ya. Anak Bapak semuanya pasti tidak ada yang sombong kan? Nah, tidak boleh kita melakukan kesombongan, ya. Nah, anak Bapak semua ada juga yang diberi kelebihan oleh Allah, ya. Kelebihan dari Allah itu tidak boleh kita pergunakan untuk sombong, untuk membangga-banggakan kepada teman-temannya. Itu namanya sombong, ya. Wah, aku punya mobilan baru. Wah, aku punya ini yang baru. Tidak boleh, nah ya. Tidak boleh kita membangga-banggakan apa yang kita miliki. Nah, jadi anak muslim itu harus memiliki sifat yang tawadu, memiliki sifat yang rendah hati, tidak sombong. Lalu anak muslim itu tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, jadi anak Bapak semuanya nggak boleh merasa lebih baik. Wah, aku lebih pintar daripada kamu. Wah, aku matematikanya nilainya lebih tinggi daripada kamu. Ya, tidak boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain. Yang selanjutnya anak Bapak semuanya harus tidak boleh menyakiti temannya. Ya, kita sama muslim itu nggak boleh saling menyakiti. Dalam menyakiti dari perbuatan ataupun dari ucapan. Kita tidak boleh menyakiti sesama muslim, ya, karena kita sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Kalau satu yang sakit, satunya lagi merasakan kesakitan, ya. Nah, satu yang harus Ananda ingat semuanya, bahwasannya Allah itu sangat benci kepada hambanya yang berbuat sombong. Ya, jadi jangan sombong. Kita harus tawadu atau rendah hati. Adapun contoh-contoh tawadu di kehidupan kita sehari-hari, yang pertama adalah berani meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Nah, ini ciri-ciri anak muslim. Kalau kita melakukan kesalahan, kita sadar, kita akui, kita salah. Tidak boleh lepas gitu aja, nah ya. Kalau kita salah, maaf, saya tadi salah. Oke. Yang selanjutnya adalah bermain tanpa membedakan teman. Jadi anak-anak semuanya kalau main nggak boleh membeda-bedakan teman. Wah, kamu nggak boleh main sama kami. Main sana sendirian. Tidak boleh. Harus bermain itu bersama-sama. Ya. Selanjutnya berdoa kepada Allah sebelum belajar. Agar apa? Agar dipermudahkan mendapatkan ilmu. Ya, kita nggak boleh, wah aku orang pintar kok nggak perlu belajar dapat ilmu. Tidak boleh, itu namanya sombong. Jadi harus belajar, harus membaca doa sebelum belajar. Yang selanjutnya adalah hormat kepada guru. Ya, hormat kepada guru. Kenapa Pak hormat kepada guru? Karena kalau kita tidak hormat kepada guru, maka kita tidak akan mendapatkan
ilmu. Jadi wah Bapak itu cuma guru kok, ayahku anggota DPR, oh ayahku gubernur, ayahku presiden. Nggak boleh seperti itu. Yang namanya guru harus kita hormati ya, siapapun dia. Ya. Maka dari itu anak Bapak semuanya harus menjadi anak yang bertanggung jawab dan juga anak yang bertawadu. Oke. Demikian pembelajaran ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami nak ya. Demikian Bapak harap sekali lagi anak Bapak semuanya harus tetap menjaga kesehatannya ya, menjaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi ya, tidak keluar rumah kalau tidak ada hal yang penting ya. Demikian pembelajaran ini Bapak sampaikan. Nanti kalau ada yang ingin bertanya langsung saja WA Bapak ya. Di WA secara pribadi. Tugasnya besok Bapak akan berikan. Demikian yang Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.